Saham, reksadana, emas, obligasi. Bagaimana cara memilih instrumen yang tepat? Kita akan bahas semuanya di video ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Hari ini, kita punya topik yang keren banget. Terutama buat kalian yang udah masuk ke fase dewasa, tapi masih bingung soal investasi. Judulnya simple, cara gampang pilih investasi buat generasi muda. Gini nih teman-teman, video ini bukan cuma sekedar video biasa. Ini adalah tiket menuju masa depan keuangan yang cerah, di mana kamu bisa capai semua mimpi-mimpi kece yang kamu punya. Nggak perlu takut atau bingung lagi. Kita bakal kupas tuntas topik investasi tanpa ribet. Jadi, kalau kamu pengen punya bekal finansial yang kuat buat masa depan, yuk kita explore dunia investasi yang seru dan bikin penasaran. Oh iya, jangan lupa subscribe channel kita dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video keren berikutnya. Oke teman-teman, ayo kita mulai petualangan finansial kita. Bagian 1. Kenalan dengan investasi. Apa itu investasi? Sebelum kita memulai petualangan seru di dunia investasi, yuk kenalan dulu sama dasarnya. Investasi itu apa sih sebenarnya? Investasi sebenarnya adalah cara keren buat kamu alokasikan uangmu ke berbagai peluang dengan harapan ngasilin duit tambahan di masa depan. Jadi, bayangin aja, uangmu itu kayak superhero finansial yang siap bekerja keras buat kamu, bukan cuma tiduran di bank. Keren kan? Misalnya, kamu bisa investasikan uangmu di saham perusahaan, investasi properti, obligasi, atau reksadana. Semua ini adalah cara biar kamu bisa mencapai tujuan keuanganmu. Nah, yang penting di sini, investasi itu bukan permainan sehari. Jadi, nggak usah buru-buru, bersabarlah. Dan uangmu bakal tumbuh pesat seiring berjalannya waktu. Terutama jika kamu punya strategi investasi yang oke. Jadi, siap-siap aja, karena investasi ini akan jadi sahabatmu dalam meraih impian finansial. Ayo kita sambungin buat ngupas tuntas cara pilih investasi yang pas buat kita. Bagian 2. Tahap-tahap memilih investasi. 2.1. Tentukan tujuan keuangan Anda. Oke guys, mari kita mulai dengan langkah pertama yang super penting. Menentukan tujuan keuangan kita. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa tujuan yang jelas, kayak kita berlayar tanpa peta di dunia investasi. Jadi, pertanyaannya sederhana. Mengapa kamu ingin berinvestasi? Mungkin kamu punya mimpi pensiun santai, pengen punya rumah impian, atau sekedar mengamankan masa depan finansialmu. Penting banget nih, tujuannya harus spesifik dan realistis. Kalau kamu tahu apa yang kamu mau capai, langkah selanjutnya jadi lebih mudah guys. 2.2. Evaluasi toleransi resiko kamu. Nah, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu menilai sejauh mana kamu siap menghadapi resiko. Apa sih toleransi resiko? Itu adalah sejauh mana kamu nyaman dengan perubahan nilai investasimu. Contoh sederhananya, ada yang suka ambil resiko besar dalam investasi. Ada juga yang lebih suka main aman dan hindari resiko besar. Kenapa ini penting? Karena toleransi resiko kamu akan mempengaruhi jenis investasi yang cocok buat kamu. Kalau kamu lebih suka yang stabil, mungkin reksadana atau obligasi cocok. Kalau lebih berani, kamu bisa coba saham. 2.3. Pilih investasi yang cocok untuk pemula. Sekarang mari kita bahas pilihan investasi yang oke buat pemula. Kita nggak mau langsung terjun ke investasi yang ribet atau berisiko tinggi. Berikut 4 jenis instrumen investasi yang cocok digunakan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. 1. Saham blue chip. Saham itu kayak bukti kepemilikan kita dalam sebuah perusahaan. Jadi, ketika kita beli saham, artinya kita punya potensi buat dapat keuntungan yang besar. High risk, high return. Tapi juga potensi buat ngalamin kerugian yang besar. Nah, kalau kamu punya saham, bisa dapat 2 macam keuntungan. Pertama, dividen. Ini adalah duit yang dibayarkan sama perusahaan ke pemegang sahamnya sebagai bagian dari keuntungan perusahaan. Jadi, kalau kamu punya saham perusahaan yang untung,
kamu bisa dapetin dividen dari mereka. Yang kedua, ada yang namanya capital gain. Ini adalah selisih antara harga beli dan harga jual saham. Jadi, kalau kamu beli saham dengan harga 2.000 per saham, lalu jual dengan harga 3.000 per saham, kamu akan dapat capital gain sebesar Rp1.000 untuk setiap saham yang kamu jual. Gede kan? Tapi hati-hati ya, kalau punya saham juga ada resiko. Kalau perusahaan lagi ngalamin kerugian, harga sahamnya bisa jatuh. Makanya, penting banget buat research sebelum beli saham. Nah, kalau kamu pengen investasi di saham tapi minim resiko, mungkin kamu bisa coba saham blue chip. Saham blue chip itu adalah saham perusahaan besar, mapan, dan terkenal. Mereka biasanya lebih stabil daripada saham-saham kecil atau baru. Jadi, ini bisa jadi pilihan buat yang pengen investasi saham dengan resiko yang lebih rendah. 2. Reksadana campuran. Reksadana itu kayak sahabat buat kamu yang sibuk dan gak punya banyak waktu atau pengetahuan dalam mengelola investasi. Kenapa? Karena dalam reksadana ada orang ahli atau manajer investasi yang bakal ngurusin investasimu. Nah, reksadana itu punya berbagai jenis. Salah satunya reksadana campuran. Kalau kamu punya uang untuk diinvestasikan, tapi bingung mau taruh di mana, reksadana campuran bisa jadi pilihan bagus. Ini karena uang kamu akan dikelola oleh manajer investasi, dan mereka bakal investasikan uangmu di beberapa jenis investasi sekaligus, seperti pasar uang atau deposito, saham, dan obligasi. Reksadana campuran cocok banget buat kamu yang punya risiko moderat dan pengen nabung jangka panjang, minimal 3-5 tahun atau bahkan lebih. Jadi, kamu bisa tetap fokus sama hidupmu tanpa harus khawatir terus-terusan soal investasi. 3. Reksadana saham. Reksadana saham, seperti namanya, sebagian besar alokasinya diinvestasikan ke saham, sekitar 80%. Sisanya, sekitar 20%, biasanya ditempatkan di instrumen keuangan lainnya, seperti pasar uang atau obligasi. Karena mayoritas dananya ada di saham, reksadana saham cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi. Mengapa? Karena harga saham bisa bergerak naik turun dengan cepat. Tapi, jangan khawatir. Ini juga berarti potensi keuntungannya bisa besar. Jadi, reksadana saham cocok banget buat kamu yang punya pandangan jangka panjang, minimal beberapa tahun ke depan. Ini karena fluktuasi harga saham bisa cukup besar di periode pendek, tapi lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi, kalau kamu pengen berinvestasi dengan harapan hasil yang tinggi dalam jangka panjang, reksadana saham bisa jadi pilihan yang menarik buatmu. 4. Emas. Nah, kalau yang terakhir ini pasti udah nggak asing lagi, yaitu investasi emas. Harga emas cenderung naik setiap tahun, jadi banyak orang yang suka investasi di emas. Selain itu, emas itu punya resiko yang minim dan tahan terhadap inflasi. Jadi, kalau kamu punya emas, nilainya nggak akan tergerus dengan inflasi. Dan yang lebih bagusnya lagi, kamu bisa jual emas kapan aja kalau lagi butuh duit. Jadi, emas itu kayak aset yang nggak cuma cantik dipandang, tapi juga bisa jadi pilihan bagus buat investasi jangka panjang. Dan yang penting, kamu bisa punya sepotong kekayaan yang bisa kamu andelin kapanpun kamu butuhkan. Ingat, setiap jenis investasi punya karakteristik dan risiko sendiri-sendiri ya. Yang paling cocok buatmu tergantung pada tujuan finansial, toleransi resiko, dan pengetahuanmu. Bagian 3. Cara memulai investasi. 3.1. Buka rekening investasi. Ayo kita mulai dengan langkah pertama yang gak bisa dilewatin, membuka rekening investasi. Ini adalah fondasi pertama buat masuk ke dunia investasi. Caranya gimana? Pertama, kamu harus pilih broker online yang sesuai dengan kebutuhanmu. Cari yang biayanya wajar dan menawarkan berbagai jenis instrumen investasi. Contoh yang ada di Indonesia yaitu MNC Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, Ajaib Sekuritas,
Sinarmas Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, BCA Sekuritas, dan Stockbit. Masih ada beberapa broker online yang bisa kamu pilih. Silakan riset dan tentukan yang mana yang lebih cocok buat Anda. Setelah itu, ikuti proses pendaftaran yang biasanya melibatkan verifikasi identitas. Isi semua informasi yang diperlukan dan tunggu hingga rekening investasimu disetujui. Setelah rekening investasimu aktif, kamu udah siap buat mulai berinvestasi. Kita bakal bahas langkah selanjutnya. 3.2. Diversifikasi portofolio Anda. Nah, ini dia tahap selanjutnya yang nggak boleh diabaikan. Diversifikasi portofolio investasimu. Kenapa ini penting banget? Karena dengan diversifikasi, resiko bisa dikelola lebih baik. Gini nih, jangan simpan semua investasimu dalam satu jenis aset saja. Bagusnya, sebarkan investasimu ke berbagai jenis seperti saham, obligasi, properti, emas, dan lain-lain. Diversifikasi membantu melindungi portofoliomu dari fluktuasi yang mungkin terjadi di berbagai sektor. Ini adalah salah satu prinsip buat sukses di dunia investasi. 3.3. Monitoring dan penyesuaian. Terakhir, kita ngomongin soal monitoring dan penyesuaian portofolio investasimu. Kenapa ini penting banget? Soalnya, pasar finansial selalu berubah. Penting untuk diingat, investasi bukan set and forget. Kamu harus rajin memantau bagaimana investasimu tumbuh. Kapan waktu yang tepat buat cek? Minimal sebulan sekali atau per kuartal. Kalau ada perubahan besar dalam tujuan finansialmu atau ada perubahan besar di pasar, kamu perlu pertimbangkan buat penyesuaian. Ingat, keputusan jual beli harus didasarkan pada penelitian matang, bukan hanya emosi. Jadi, jangan khawatir kalau nggak selalu punya jawaban sempurna. Banyak investor berpengalaman juga selalu belajar dan menyesuaikan strategi mereka seiring waktu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekarang Anda memiliki pemahaman dasar tentang cara memilih investasi yang tepat, terutama jika Anda seorang pemula. Ingatlah bahwa investasi adalah perjalanan panjang dan pendidikan adalah kunci kesuksesan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkannya di komentar di bawah. Kami berharap video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk memberikan kami tanda suka dengan menekan tombol like. Jika Anda menikmati video ini dan ingin kami terus memberikan informasi berkualitas untuk Anda. Terima kasih banyak atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.